Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Al-Basit yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah ini tidak hujan dan cerah, walaupun dingin kita masih dalam keadaan sehat. Atas karunia dan anugerahnya kita bisa istiqomah menjalankan ibadah yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita ini diniatkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita ini berusaha menjadi umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad. Kalau kita ini mengharap, memohon agar supaya kita mendapat syafaatnya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada malam hari ini kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk merenungi tentang hakikat dan menjaga silaturahim. Selama ini itu makna silaturahim itu sesuai dengan syariat. Apakah silaturahim itu secara umum berkumpul gitu, berkumpul dengan teman, berkumpul dengan saudara, apa sekedar berkumpul saja? Maka saya ingin menyampaikan pada malam hari ini makna silaturahim dan hakikatnya yang bagaimana gitu. Saya ngambil surat Asy-Syu'ara ayat 214. Saya ngambil surat Asy-Syu'ara ayat 214. Di situ Allah menyampaikan ayatnya itu wa andzir ashiratakal aqrabin, kan gitu kan, yang artinya adalah wa andzir, dan peringatkanlah. Maksudnya apa? Peringatkanlah maksudnya. Dan peringatkanlah ashiratakal aqrabin, keluargamu yang terdekat gitu. Ini dari ayat ini. Nabi SAW itu pernah berpesan kepada sahabat, apa itu anaknya, itu dengan kata-kata ini, wahai Bani Ka'ab,
ibnu Lu'ail. Ini pesan dari Nabi kepada sahabat, kemudian anaknya, selamatkanlah dirimu dari siksa neraka. Kemudian Nabi juga mengatakan, wahai Bani Abdul Manab, selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah dirimu dari siksa neraka. Disebut lagi, wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah dirimu dari siksa neraka. Ini disebut wahai Fatimah binti Muhammad. Ini Fatimah anak saya sendiri. Selamatkan dirimu dari siksa neraka. Kata Nabi, sesungguhnya aku tidak bisa melindungimu sedikit pun dari siksa Allah. Hanya saja kalian memiliki rahim. Nah, ini memiliki rahim. Rahim itu apa, Pak? Kerabat. Selama ini kita memahami silaturahim, rahim gitu. Kalau rohmi salah, Pak. Rahim, ya, gitu. Ini di dalam hadisnya itu hanya kalian itu memiliki rahim, kerabat, yang aku akan jalin silaturahimnya di dunia. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah telah menciptakan makhluk, Pak. Maka ketika selesai menciptakan, Allah menciptakan, rahim itu berdiri. Ya, rahim itu berdiri. Lalu Allah berkata gini, berhenti. Nah, rahim menjawab. Berarti rahimnya itu berdiri, kemudian disuruh oleh Allah itu berhenti. Rahim menjawab gini, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan hubungan kerabat. Kemudian Allah berkata, apakah engkau rela aku menjalin hubungan silaturahim dengan orang yang menyambungmu dan aku memutuskan yang memutuskanmu? Kemudian rahim itu menjawab, oh iya wahai Rabbku. Allah berkata, yang demikian itu untukmu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan gini, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Di surat Muhammad ayat 22. Nah, surat Muhammad ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi, maka apakah kiranya jika kamu itu berkuasa? Orang itu kalau sudah berkuasa, Pak, ya, ini pertanyaan, apakah kiranya jika kamu berkuasa itu kamu itu akan membuat kerusakan, antufsidu fil ardi, kamu itu membuat kerusakan di bumi, kemudian watuqatti'u arhamakum. Ini di ayat surat Muhammad ayat 22. Watuqatti'u itu memutuskan hubungan arhamakum, kekeluargaan. Nah, itu berarti orang berkuasa itu loh, Pak, bisa jadi ada dua itu peringatan dari Allah, yaitu apa? Orang berkuasa itu bisa merusak, membuat kerusakan di muka bumi, dan bisa memutuskan silaturahim. Nah, silaturahim di sini itu adalah kekeluargaan atau kerabat. Kalau saya baca di tafsirnya itu, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum,
itu apakah jika kalian diberi kekuasaan untuk mengurusi urusan umat gitu ya. Ini saya baca di dalam tafsir itu, ayat itu, apakah jika kalian diberi kekuasaan untuk mengurusi umat, maka kalian akan berbuat kerusakan di bumi dengan saling memerangi di antara kalian. Nah ini bisa direnungi Pak. Nanti kan orang yang berkuasa itu bisa merusak, mengurusi umat itu nggak sesuai dengan apa bidangnya, itu tambah rusak Pak itu ya. Dan saling memerangi di antara kalian dan menumpahkan darah serta memutus hubungan kekeluargaan. Oh, gara-gara dia ini beda apa itu Pak, beda pendapat saja, beda partai gitu, beda apa itu kelompok gitu, keluarga itu lo putus Pak. Gara-gara apa Pak? Ya gara-gara seperti itu. Maka benar nanti kita akan mengetahui makna silaturahim yang sesungguhnya bagaimana. Nah, saya ingin menyampaikan pengertian silaturahim dimaknai secara umum. Itu kalau biasanya itu kita kumpul secara umum kan, diundang, kumpul-kumpul, makan-makan, itu secara umum itu mengumpulkan teman, mengumpulkan apa Pak, dulu teman SD, teman SMP, reuni lah gitu ya. Reuni itu loh Pak, 1 bulan itu bisa jadi 4 kali. reuni Pak ya. Luar biasa ya. Nah, saya ingin menyampaikan secara bahasa itu sila itu ada, sila itu kan menghubungkan Pak, berarti menghubungkan atau menyambung atau mentautkan, itu namanya sila. Sedangkan rahim Pak, bukan rohmi. Ar-Rahim itu maknanya adalah maudu'ut ta'wini janin, berarti tempat terbentuknya janin di dalam perut. Itu makna dari ar-Rahim, atau lebih kita kenal dengan istilah rahim ya, rahim ibu gitu. Sehingga makna secara bahasa silaturahim itu berarti alaqah al-qurabah, hubungan kekerabatan. Berarti silaturahim itu maknanya secara bahasa itu adalah hubungan, sila itu menghubungkan, ar-rahim itu kekerabatan. Adapun secara syar'i menurut Imam Nawawi ya, itu menjelaskan definisi silaturahim dalam syarah Muslim itu, silaturahim itu adalah al-ihsan ilal aqarib. Nah, ini Imam Nawawi mengatakan al-ihsan ilal aqarib, berarti berbuat baik kepada kerabat. Berarti kalau makna silaturahim itu secara syar'i menurut Imam Nawawi adalah berbuat baik kepada kerabat dengan kondisi yang menyambung hubungan baik antara yang menyambung dengan yang disambung. Baik itu ditempuh dengan apa? Dengan cara apa Pak? Dengan cara mungkin apa, berkunjung. Mungkin kalau kita ini punya apa itu rezeki, mungkin waktu kita punya rezeki awal bulan gitu misalkan, mungkin pas panen gitu Pak ya. Panen apa Pak? Kalau Pak Pri itu
panen kacang gitu ya, panen kaspe gitu kan, nandur kaspe ya. Lho ngono iku eling ambek dulure Pak, wah iki aku pas panen iki dulurku tak kirimi lah gitu. Nah, ini namanya kan eling gitu sama kerabat, mengunjungi maupun dengan mengucapkan salam. Nah sekarang pertanyaannya, sampai batasan kerabat itu yang bagaimana sih Pak? Batasan kerabat ini di sini dijelaskan, penting untuk mengetahui batasan kerabat dan bisa mengenal siapa sih yang masuk dalam kategori kerabat untuk kemudian disambung hubungan baiknya dan ditunaikan hak-hak kerabat terhadapnya. Nah, supaya tahu kita ya, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kalau di sini Ustadz siapa? Adabul Mufrad itu Ustadz Humaidillah. Nah, gitu. Saya ingat. Beliau menyampaikan, beliau di sini itu ada Adabul Mufrad. Adabul Mufrad itu menyebutkan bahwa pernah Umar bin Khattab itu mengatakan gini, pelajarilah nasab kalian. Loh, Umar bin Khattab mengatakan gitu, pelajarilah nasab kalian, kemudian sambunglah hubungan rahim kalian ya. Demi Allah, ada suatu masalah yang terjadi antara satu orang dengan orang lain yang seandainya ia tahu ternyata keduanya itu masih ada hubungan rahim, nah di situ hubungan kerabat itu, niscaya ia mampu menahan diri dan menyakitinya. Berarti kalau jangan sampai kita ini, kata Umar bin Khattab, coba pelajarilah nasab kalian. Berarti jangan sampai antara kerabat itu saling menyakiti. Sekarang ini mohon maaf Pak, gara-gara warisan Pak, padahal harus dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Lho ngono iku lho Pak, saudaranya itu kadang itu nakal Pak. Biasa sing nakal itu emas atau adik Pak? Ya tergantung ya Pak ya. Ono sing adik iku nakal, wis dibagai ejek golek anu apa? Golek karen-karen. Loh ini loh, gara-gara warisan itu gak nyapa. Makanya kalau di keluarga kerabat kita atau keluarga kita, apa itu keluarga bapak atau keluarga ibu gitu, itu nggak pernah ada pertemuan keluarga, wis nggak tahu Pak, nanti anak ikindi juga kan gitu kan. Nah ini kata Umar bin Khattab Pak. Kemudian masih dari sumber yang sama diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas itu pernah mengatakan gini, jagalah nasab kalian. Loh, kalau tadi itu Umar bin Khattab mengatakan apa? Pelajarilah nasab kalian. Kalau Umar bin Khattab mengatakan pelajarilah, berarti gampangannya ngaji lah. Berarti kita perlu belajar gitu. Tapi kalau Ibnu Abbas mengatakan jagalah nasab kalian dan sambunglah hubungan kekerabatan kalian ya, beda dengan Ibnu Abbas jaga, kalau Umar pelajarilah gitu. Karena tidak ada kata jauh bagi orang yang dekat dengan hubungan rahimnya, nggak ada kata jauh, harus dekat. Namanya kerabat itu harus dekat, dan tidak disebut dekat jika hubungan itu apa Pak?
jauh. Meski jaraknya itu berdekatan. Halo? Kerabat itu loh kok. Kadang ngomai ambek jejer atau dep-depan itu loh. Ngono itu loh, gak saling sapa itu bisa. Halo? Kan bisa Pak. Padahal deket itu. Oh, gara-gara itu ya sepele, mungkin masalah piring lah gitu mungkin. Kalau sendok mungkin Pak ya. Nah ibu-ibu sendoknya disele, kembali gak jumlahnya gak sama, disele balik kurang. Kan gitu. Masalah piring, gara-gara piring. Oh piringnya ditulisi Pak ya, atau sendoknya apa ono tulisannya ditulisi jeneng, karepe iku cek gak ilang Pak, hilang temenan. Lah gara-gara itu bisa jadi nggak saling sapa, padahal dekat dulu Pak ya. Maka setiap rahim kelak itu akan datang pada hari kiamat. Rahim itu kerabat Pak namanya. Berarti setiap kerabat kelak akan datang pada hari kiamat di hadapan pemiliknya. Dia akan menjadi saksi bahwa ia telah menyambung persaudaraan, menyambung rahim, dan menjadi saksi bahwa ia telah memutuskan rahim jika ia memutus. Loh coba Pak, ini nanti jadi saksi nanti. Oh itu loh, biyen iku gak tahu menyambung silaturahim. Oh iki sing selalu menyambung, kan tahu nanti ada saksi nanti. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batasan kerabat. Imam An-Nawawi rahimakumullah itu mengatakan gini, para ulama itu berbeda pendapat tentang batasan rahim atau kerabat yang wajib dijaga hubungannya. Ada yang mengatakan bahwa kerabat itu adalah semua yang haram dinikahi. Ini Imam Nawawi mengatakan, ya, semua yang haram dinikahi, mahram aja ya, gitu Pak ya. Kalau yang satu laki-laki dan yang lain perempuan, itu Imam Nawawi mengatakan gitu. Ada pula yang berpendapat bahwa kerabat itu lebih umum, mencakup semua yang ada hubungan rahim, pokoknya hubungan kerabatan lah ya, dalam hak waris ya, masalah waris, pokoknya untuk waris ya berarti kerabat gitu Pak. Semuanya itu yang dapat hak waris berarti dia itu kerabat, baik itu termasuk mahram maupun tidak. Nah ini perbedaan tentang kerabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu mengatakan gini, Ar-Rahim itu mencakup setiap kerabat. Mereka adalah orang yang antara dia yang lain itu memiliki keterkaitan nasab. Pokoknya kalau ada kaitannya nasab berarti dia itu kerabat ya, nasab ini, baik itu yang mewarisi ataupun tidak. Pokoknya ono jalure nasab ya berarti kerabat gitu, baik mahram maupun selain mahram, yang dinikahi atau yang tidak bisa dinikahi gitu. Nah, Asy-Syaukani mengatakan gini, silaturahim itu mencakup semua kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan yang memenuhi makna kedekatan rahim. Nah ini macam-macam. Ala kulli hal, semakin dekat hubungan rahim Pak, semakin dekat hubungan kekerabatan maksudnya, maka semakin kuat tuntutan untuk menyambung hubungan baik dengannya. Makanya kalau kita ini punya nasab, hubungan kerabat itu yang paling dekat ya, itu semakin kuat tuntutannya untuk menyambung hubungan baik dengannya.
Contohnya apa Pak? Saudara lah, ada kakak, adik kan gitu Pak. Nah itu lebih dekat, nah, lebih dekat. Terus jika ada kemanfaatan yang bisa dia bagi kepada orang lain, maka kerabat lebih layak diprioritaskan. Berarti kalau kerabat itu kalau ingin memberikan sesuatu kepada orang lain Pak, maka yang paling diprioritaskan siapa? Kerabat. Nah itu. Dalam urusan dakwah, Allah juga memerintahkan Nabi SAW itu memberikan perhatian khusus kepada kerabat. Makanya dikatakan tadi, wa anzir ashiratakal akrobin. Peringatkanlah, ya, peringatkanlah kepada apa? Kerabat yang dekat. Ya. Sayangnya Pak, diantara kita itu kadang makna silaturahim kekerabatan ini kadang kita belum paham, ya toh Pak. Kadang itu gara-gara itu tadi loh, gara-gara sendok, gara-gara apa lagi Pak? Warisan. Gara-gara apa lagi? Pokoknya gara-gara seperti itu akhirnya apa? Kita ini tambah semakin jauh. Kita itu harus lebih dekat dengan kerabat kita daripada orang lain. Kadang kita itu masih mengutamakan orang lain daripada kerabat kita, kekeluargaan kita. Ini secara nyata loh Pak. Secara nyata ini. Begitupun berkaitan dengan kemaslahatan lain, semestinya kerabat itu mendapat perhatian khusus. Seharusnya itu Pak. Jika mendapati dua orang yang dalam kondisi miskin, nah itu, satunya kerabat dekat dan yang lain tidak ada keteringin asap, sama-sama membutuhkan uluran tangan, ya. Sedangkan kita hanya bisa membantu satu orang saja, ya, satu orang saja Pak, di antara dua ini. Milih mana Pak? Milih mana? Ya kerabat dulu dong, ya Pak ya. Nah, kerabat dulu, ya. Maka orang yang miskin itu dan masih ada hubungan kerabat itu lebih layak didahulukan dan baginya mendapat dua pahala kebaikan Pak. Halo? Ini ada hadisnya, ini ada hadisnya. Kalau kita ini ingin, ada dua orang miskin membutuhkan, yang satu kerabat kita dekat, yang satu bukan kerabat, sama-sama membutuhkan, tapi kita itu cuma bisa memberikan cuma satu. Nah kalau kita ini bisa memberikan kepada kerabat kita dekat, itu akan mendapatkan dua pahala. Dapat apa? Dua pahala. Mendapatkan dua pahala, satu pahala sedekah, kemudian yang kedua pahala silah. Nah ini menyambung persaudaraan. Hadisnya saya bacain. Ini perlu Pak, karena kebanyakan kita, tetangga kita, teman kita itu tidak memahami ini, sehingga makna silaturahim itu cuma secara umum saja. Aslinya itu silaturahim itu menyambung kekeluargaan, itu yang lebih utama gitu. Ini hadisnya. Nabi SAW bersabda, innas sodaqata alal miskin, innas sodaqata alal miskin sodaqotun wa ala dzirih rohimi ithnatani sodaqotun wasilatun. Nah ini hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmidzi. Inna sodaqota, ini pakai sod Pak, sodaqota, sesungguhnya sedekah, alal miskin, kepada orang miskin,
itu sodakotun, mendapat 1 pahala. Wa ala dzirrahimi, nah wa ala dzirrahimi, sedangkan sedekah kepada kerabat itu pahalanya isnatani. Isnatani ini disebutkan, coba isnatani itu 2 apa? 2 pahala. 1 pahala sodakotun, yaitu pahala sedekah. Yang kedua wasilatun, yaitu pahala menyambung kekerabatan. Loh, ini kalau baca ini ya insya Allah kita tertarik, Pak. Berarti kalau kita memberikan, ada 2 orang miskin yang membutuhkan misalkan, maka yang lebih utama yaitu kerabat kita dulu. Nah kalau kita memberikan dua-duanya misalkan, ya malah lebih bagus, Pak ya. Wis ono loro ya tak kena karo-karo nih. Itu 1 pahala, kemudian memberikan kepada kerabat kita juga dapat 2 berapa? 2 pahala, berarti berapa? 3, Pak. Nah ini namanya ukuran kekerabatan ini harus kita pahami. Insya Allah nanti apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Ya, bisa praktekkan, kemudian kita bisa mendakwahkan kepada yang lain. Sing bener iku silaturahim iku, yaitu menyambung kekerabatan atau kekeluargaan. Bukan yang cara umum itu, kumpul-kumpul silaturahim, itu kan secara umum aja gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang secara global bahwa hukum silaturahim itu wajib, Pak. Kalau sudah ada hadisnya seperti itu, hukumnya apa, Pak? Wajib. Dan hukum memutuskan persaudaraan rahim itu adalah kekeluargaan kerabat, itu haram. Berarti Nabi SAW itu menyampaikan hadis ini, kemudian para ulama itu menyimpulkan hukum silaturahim itu wajib. Tapi pemahamannya bukan umum loh, Pak. Tapi pemahamannya menyambung kekerabatan itu yang penting. Jangan sampai kita ini terputus. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada orang itu sengaja untuk memutuskan tali kekerabatan? Ada. Itu diniati, Pak. Ya, gara-gara apa? Ingin menguasai waris, yaitu harta warisan. Nah, kalau ada orang yang niat untuk menyambung silaturahim, wah ini luar biasa, ini wajib, itu hukumnya wajib. Sebagaimana penjelasan Al-Qadhi bil Iyad itu mengatakan gini, tidak ada perbedaan bahwa secara global hukum silaturahim adalah wajib dan memutuskannya itu adalah maksiat besar. Loh, ini Qadhi bil Iyad itu mengatakan gitu. Berarti kalau orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan kekerabatan, berarti apa? Maksiat besar itu. Ini kalau kita mendengarkan ini, mosok kita ini nggak mau memperhatikan dari perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Hadis yang menunjukkan akan hal ini, akan tetapi cara menyambung kekerabatan itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ono tingkatannya, Pak, kadang. Karena ada itu orang itu ingin menyambung silaturahim itu ada punya tingkatan-tingkatan. Wong sabar itu juga ada tingkatan-tingkatan. Berarti tingkatan kekerabat, tingkatnya sebagian yang paling rendah tingkatannya adalah tidak membaikot lah. Itu gampangannya itu tingkatan untuk orang kepada kekerabatan, yang penting nggak baikot gitu. Itu tingkatan yang rendah. Menyambung hubungan dengan ucapan, maka sekedar ucapan salam saja
Itu juga tingkatan yang agak apa itu Pak? Cuma salam tok gitu Pak. Berarti gampangnya ini Pak. Saya punya saudara di Surabaya. Oh di Krian gitu aja lah. Kemudian saya ke Surabaya. Saya ingat di Krian ini ada saudara saya, kerabat saya. Mampir tok Pak. Mosok dilewati. Mampir tok. Cuma salam tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh. Ini tok ta? Nggih, kepingin roh. Saya haton mboten. Lho ngono tok Pak. Apa meneh nggawa? Nggawa buah-buahan. Oh, sewenang Pak. Ya. Nah, itu namanya tingkatan yang berikutnya. Cuma mengucapkan salam tok Pak. Dan semua itu relatif tergantung kondisi dan kebutuhan. Ada yang sifatnya wajib, ada yang bernilai mustahab. Maka jangan sampai kita ini pemahaman kita ini kalau belum mampu ya semampunya aja. Jangan sampai minimal tidak membaikot. Antara kerabat itu loh nggak baikot Pak. Terus baikot itu apa Pak? Apa? Kayak menghalang-halangi itu, menghalang-halangi saudara kita mendapatkan sesuatu. Kadang itu ono informasi, ono ketemu misalkan ono Pak D nang omahe emas, kan gitu Pak. Lho ngono iki dikandani Pak. Halo? Ada seperti itu? Gak dikandani. Duluru dhewe gak dikandani ono Pak D teko Pak. Kan bisa jadi itu. Namanya apa? Baikot itu. Ya dikandani lah. Lho kok Pak D teko nganu Surabaya kan gitu. Lah ini namanya minimal gak baikot lah. Gampangan itu nggak punya niat yang jelek gitu. Nah ini tingkatan. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Mustahab. Jika seseorang berusaha menyambung persaudaraan lalu tidak tersambung juga yang diharapkan, maka tidak dikatakan memutus persaudaraan. Makin gampangannya gini, misalnya kita niat untuk nyambung tapi belum terwujud Pak, itu bukan dikatakan memutus silaturahim. Dan jika sekedar teledor kemudian meremehkan usaha untuk menyambung persaudaraan, padahal dia mampu Pak, padahal dia mampu dia sebenarnya, maka ia tidak disebut sebagai orang yang menyambung silaturahim. Maka tingkatan itu bermacam-macam, makanya kemampuan kita itu masing-masing Pak. Makanya memang menyambung silaturahim itu hukumnya wajib, memutus silaturahim itu hukumnya haram. Nah gitu. Nah perlu ditekankan, untuk menyambung hubungan kekerabatan tidak terbatas menjaga hubungan baik kepada kerabat saja yang memang sudah cocok. Ono sing mohon maaf Pak, kerabat sing disenengi tok iku ono Pak, sing disenengi iku ditekani terus nggih ya. Saya juga merasakan di keluarga saya itu. Lah iya iki lho sing ditekani iku lho sing disenengi tok. Ya, yang akrab saja ditekani. Dan satu hobinya itu maksudnya hobine apa? Goes gitu. Sing iku ono sing hobine napa bulu tangkis. Ono hobine apa meneh Pak? Apa iku? Ono sing hobine iku ngingu manuk gitu. Ya iku sing disambung terus iku. Padahal itu menurut Islam itu bukan itu gitu. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung kekerabatan itu bukanlah yang menyambung hubungan yang lebih sudah terjalin. Ya kan? Kan gitu. Saya ulang lagi. Laisal wasil bil mukafi walakinal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasolaha.
Jadi orang yang menyambung kekerabatan bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Nek wis akrab lapo. Halo? Nek wis sesama hobi disenengi, oh kenapa? Kan gitu. Akan tetapi orang yang benar-benar menyambung kekerabatan ialah orang yang menjalin hubungan kembali, ya, menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Jadi yang jangan sampai itu sesama hobi wis akrab, tapi yang belum akrab itu disambung gitu loh Pak. Saudara-saudara kita yang belum akrab ini diakrabkan gitu. Nah ini namanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Nabi Muhammad SAW menekankan seperti itu. Ya percuma, namanya silaturahim itu yang terputus, yang gak pernah ketemu. Nah sering ketemu ya lapo Pak. Kan gitu. Nah, bahwa pada akhirnya yang diajak untuk bersambung itu kemudian menolak, maka setidaknya dia itu menjalankan kewajiban. Terus kalau kita ini mau niat untuk menyambung ternyata ditolak, ya kita nggak masalah gitu. Yang penting kita niatnya untuk menyambung. Ngono ngene, aku niat nyambung, wis nggawa buah lho ngiku ditolak, lapor ini. Kan gitu. Ya setidaknya kita sudah menjalankan apa? Kewajiban kita. Urusan nanti ditolak, yang penting kita itu mendapat perintah dari Allah ini, perintah dari Rasul. Selebihnya tidak mendapatkan tanggung dosa atas penolakan tersebut selagi usahanya tulus dan optimal. Apakah ada seperti itu Pak? Kita niat untuk nyambung tapi ditolak. Ada enggak Pak? Ada. Banyak ya. Banyak itu. Jadi gini, selama ini apakah kita benar-benar sudah menjalankan tuntutan silaturahim atau yang kita lakukan masih lebih umum Pak? Halo? Apakah itu masih lebih umum? Wis pokoknya kumpul konco, mangan-mangan, reuni, ya kan itu kan umum itu. Apakah kita sudah Pak? Gitu. Adakah kita memberikan perhatian secara khusus terkait hak-hak kerabat dekat dengan dijalan hubungan yang baik? Apakah kita sudah? Hubungan kekerabatan kita itu sudah baik? Kalau belum, insya Allah bapak-bapak yang hadir di sini pasti merasakan, oh iki apa kerabat saya, saudara saya yang belum tak sambung. Berarti kalau saya nyambung nanti itu namanya silaturahim. Jenengan punya apa angan-angan sendiri nanti. Saya juga sama. Kalau saya sih mohon maaf, ini apa itu 3 bulan sekali itu keluarga bapak. Kalau keluarga ibu setahun sekali, keluarganya istri saya setahun sekali. Kalau keluarga bapak saya itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu saya sekretaris, memang wajah-wajah sekretaris Pak ya. Bagian menghubungi, kemudian ini pandemik ini apa? Akhir-akhir ini setahun ini belum kumpul ini. Biasanya 3 bulan itu ada namanya arisan. Arisan tujuannya untuk apa? Yang dapat arisan itu nanti meringankan yang ditempati. Kan ono mangane, ono anu kan gitu Pak. Nah itu. Loh itu tidak itu saja Pak, ada kotak jalan. Berarti kotak itu jalan gitu. Kemudian dikumpulkan, nanti dibantu apa dipakai untuk membantu kekerabatan yang membutuhkan, anaknya kekurangan apa gitu. Berarti ada pengumumannya itu Pak. Nah gitu. Nah ini seharusnya kita harus belajar, karena sudah Isya. Saya ingin nanti
saya lanjutkan. Itu ada Pak, bahayanya orang memutuskan kekerabatan. Itu ada bahayanya itu. Satu, seperti memakan pasir panas. Orang itu kalau memutuskan silaturahim. Itu nanti saya sampaikan nanti, kapan nanti saya sampaikan. Yang kedua, dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, tidak akan masuk surga. Yang keempat, termasuk dosa besar. Orang yang niat untuk memutuskan silaturahim atau kekerabatan, itu nanti bahayanya memutus kekerabatan. Nah, nanti insya Allah nanti saya lanjutkan lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya juga punya niat bagaimana kita ini mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah makna dari hakikat silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.